Sahabat YKB, senang jumpa dengan para sahabat di dalam acara Wasiat Kekal. Hari ini, para sahabat, kita akan membahas renungan firman Tuhan yang berjudul Warisan yang Berharga, yang terambil dari Roma 8 ayat 14 sampai 17 bersama dengan saya, Pendeta Lina Gunawan dari GKI Kayu Putih. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Ya Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur untuk cinta-Mu kepada kami sehingga kami ada hingga hari ini. Dan saat ini biarlah Engkau hadir juga melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Dan kiranya Engkau sendiri dengan pimpinan Roh Kudus Tuhan menerangi hati, pikiran, dan perasaan kami agar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkata-katalah ya Allah, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin. Para sahabat, renungan pada hari ini secara khusus kita akan menggumulinya dari Roma 8 ayat 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Para sahabat, Peter Buffett adalah anak bungsu dari seorang pengusaha yang terkenal, Warren Buffett. Alih-alih dia meneruskan usaha sang ayah, dia malah memilih menjadi seorang musisi yang mengawali karirnya dari bawah. Banyak orang bertanya, apakah Peter tidak mendapatkan warisan dari sang ayah untuk meneruskan bisnis dan hidup dalam kemewahan? Di dalam buku yang berjudul Life is What You Make It, Peter menuliskan bahwa kehidupannya sebagai musisi justru ini berkat warisan dari sang ayah. Namun jangan salah sangka, warisan berharga itu yang dia terima berupa filosofi hidup. Dia mengingat sang ayah mengatakan, temukanlah jalan hidupmu sendiri. Warisan itu yang membuat dirinya tekun mengembangkan diri sebagai seorang musisi. Sekali lagi, tulisan Peter Buffett ini menyadarkan kita bahwa warisan tidak melulu soal materi dan harta. Hal ini bagi orang-orang yang percaya, yang disebut di dalam Alkitab sebagai ahli waris kerajaan Allah. Status ini tidak bicara tentang situasi hidup yang penuh dengan kekayaan dan kemewahan, baik kehidupan di dunia maupun di sorga. Dalam surat Roma, Paulus mengatakan bahwa status ahli waris kerajaan Allah itu justru membuat kita mewarisi janji Allah, yaitu janji yang diberikan sejak zaman Nuh sampai Abraham dan sampai sekarang ini disampaikan kepada umat Allah. Janji itu adalah janji penyertaan Allah yang menyertai kita, Immanuel. Karena itu para sahabat, peganglah janji ini sebagai warisan Allah yang paling berharga. Jadikan warisan ini sebagai filosofi kehidupan kita. Apapun situasi hidup kita, yang menderita, yang senang, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menemani. Kita tidak pernah sendirian. Ia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Para sahabat, mari kita berdoa. Ya Bapa, sungguh kami mengucap syukur memiliki Allah yang selalu setia, yang janjinya begitu teguh dan memberikan warisan damai sejahtera, karena Engkau memenuhi janji penyertaan-Mu bagi kami di dalam setiap situasi dan keadaan kami. Karena itu biarlah kami memegang teguh warisan yang kekal ini, supaya kami juga memperoleh keberanian untuk menjalani hari-hari kami, apapun juga yang terjadi. Karena kami tidak sendirian. Ada Allah Trinitas yang menyertai kami sampai akhir kehidupan kami.
Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Jika para sahabat terberkati dengan firman Tuhan, silakan para sahabat jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada banyak orang. Tuhan memberkati. Bye. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.